Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Stowaway. Film ini dibintangi oleh Anna Kendrick sebagai Zoe, Daniel Dae Kim sebagai David, Samuel Anderson sebagai Michael, dan Toni Collette sebagai Maria Barnett. Zoe merupakan seorang dokter, David seorang ilmuwan, dan seorang komandan yang memimpin perjalanan ini bernama Marina. Film ini menceritakan tentang perjalanan 3 orang menuju ke planet Mars. Namun, di tengah perjalanan mereka menemukan orang asing yang berada di kapal mereka. Di adegan awal, kita disuguhkan sebuah peluncuran pesawat luar angkasa yang diawaki oleh Marina, Zoe, dan David. Di ketinggian 70 km, Zoe melaporkan ada yang tidak beres dengan kinerja mesin utama kepada Hyperion. Hyperion adalah nama markas peluncuran pesawat tersebut. Dengan kondisi yang kurang baik, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sebelum tiba di planet Mars, mereka harus transit terlebih dahulu di sebuah pesawat yang bernama MTS-42. Dalam pesawat yang bernama MTS-42 ini terdapat banyak peralatan yang mereka butuhkan. Di antaranya sumber daya listrik, ruang medis, ruang penelitian, oksigen tambahan, dan masih banyak peralatan lainnya yang sangat berguna untuk kelancaran misi mereka. Misi ini merupakan perjalanan Zoe yang pertama kalinya di luar angkasa. Melihat indahnya bumi dari luar angkasa adalah hal yang menakjubkan bagi Zoe. Begitu tiba di pesawat transit, mereka melakukan tugas masing-masing. Sang kapten mengecek segala fungsi dari peralatan. Zoe meletakkan sampel pengobatan dalam lemari pendingin. Saat makan bersama di adegan ini baru diketahui bahwa mereka tidak hanya transit di pesawat tersebut, namun mereka harus tinggal selama 2 tahun lamanya. Karena sudah sampai, mereka melapor kepada Hyperion. Bagi sang kapten, ini adalah misi yang ketiga dan terakhir baginya. Bagi Zoe, ia melakukan misi ini dengan harapan ia dapat melakukan banyak terobosan dalam dunia medis yang bisa berguna bagi penduduk di bumi. Dan bagi David yang seorang ilmuwan, ia meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup jangka panjang di planet Mars. Saat Marina melakukan pengecekan rutin, ia menemukan bercak darah di lantai. Saat bagian atas dibuka, ia menemukan seorang pria yang tersangkut pada sebuah selang. Yang ternyata selang itu adalah sebuah saluran untuk mengikat karbon dioksida dan merubahnya kembali menjadi oksigen selama mereka berada di dalam pesawat tersebut. Saat Marina mencoba menolong pria tersebut dengan menariknya ke bawah, mereka jatuh bersamaan dengan tangan Marina yang tertindih oleh pria tersebut dan mengalami luka. Pria yang dalam keadaan terluka dan pingsan tersebut diobati oleh Zoe dan David di ruang medis. Marina melakukan kontak dengan Hyperion yang menyatakan bahwa salah satu selang pada CDRE yang digunakan untuk mengikat karbon dioksida dan mengubahnya kembali menjadi oksigen telah rusak. Kerusakan itu membuat karbon dioksida memenuhi pesawat transit mereka dengan lebih cepat. Marina juga menanyakan kepada Hyperion tentang asal-usul pria tersebut. Zoe mengobati luka Marina dan Marina berkata bahwa pria itu bernama Michael. Ia seorang petugas peluncuran. Saat mengobati luka Marina, Zoe berkata kepada Marina bahwa luka yang dialaminya mungkin baru akan sembuh setelah 6 minggu. Michael tersadar dan berusaha untuk berjalan sambil menahan luka di koridor. Zoe menemukan Michael dan Michael shock saat sadar bahwa berada di luar angkasa, dan Zoe berusaha untuk menenangkannya. Marina menanyakan beberapa hal kepada Michael, apakah ia kru dari Hyperion, dan Michael menjawab bahwa ia adalah seorang teknisi pendukung peluncuran. Tiba-tiba Michael teringat dengan adiknya dan ia ingin segera pulang. Lalu Marina menenangkannya dengan berkata bahwa Hyperion akan menanggung biaya kehidupan adiknya sehari-hari.
Karena Michael ini bukan seorang awak resmi, maka Zoe menjelaskan kepada Michael tentang prosedur keselamatan jika terjadi sesuatu dengan pesawat ini. Setelah penjelasan itu, Michael membantu David di ruang penelitian tanamannya. Sedangkan Zoe mengecek kerusakan yang ditimbulkan oleh Michael. Zoe menemukan terdapat bagian yang konslet. Kemudian Marina melaporkan kerusakan tersebut kepada Hyperion. Marina memanggil David untuk membicarakan masalah tentang rusaknya mesin CDRE yang menyebabkan pasokan oksigen di pesawat tersebut berkurang. Di sini Marina meminta David untuk menggunakan tanamannya untuk menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Marina meminta menggunakan ganggang yang seharusnya dibuka di Mars. David bertanya kepada Marina, sebenarnya apa yang terjadi? David bertanya lagi, bagaimana dengan tabung cadangan? Dengan yang ada di pesawat tersebut, Marina menjawab, tidak cukup. Selagi David menyiapkan tanaman ganggangnya, Zoe dan Michael melepaskan mesin CDRE untuk diperbaiki dan menyerahkannya kepada Marina. Setelah selesai melepas mesin CDRE, Zoe mengobati luka Michael yang kembali terbuka dikarenakan membantu Zoe saat melepas mesin CDRE. Marina menanyakan tumbuhan ganggangnya yang ia minta kepada David. David menjelaskan bahwa ganggangnya hanya bisa menghasilkan setengah dari kapasitas oksigen yang diminta oleh Marina. Namun David masih khawatir karena ganggang tersebut masih jauh dari berkembang. David balik bertanya apakah mesin CDRE masih bisa diperbaiki. Marina menjawab, tidak ada peluang untuk memperbaiki CDRE. Mengetahui hal tersebut, David memutuskan untuk merusak semua bibit tanamannya untuk membuat kantong-kantong ganggang yang baru. Kualitas ganggang kedua mulai mati dan menjadi coklat. Yang seharusnya ganggang yang sehat ialah berwarna hijau. Marina mulai bingung dan putus asa. Dia menghubungi Hyperion untuk mencari solusi yang terbaik. Marina, David, dan Zoe melakukan pertemuan untuk membahas apa yang terjadi. Dalam pertemuan itu, Marina menjelaskan bahwa oksigen yang tersisa hanya cukup untuk 2 orang. Ditambah dengan ganggang David, maksimal 3 orang, namun tidak untuk 4 orang. Berbagai perdebatan terjadi. Dilihat dari pembicaraan tersebut, Marina dan David berpikir untuk melenyapkan Michael. Namun Zoe bersikeras untuk mencari jalan keluar yang terbaik tanpa mengorbankan Michael. Zoe meminta Marina untuk itu, dan Marina memberi waktu 10 hari. Dan mereka sepakat untuk tidak memberitahu Michael tentang hal ini. David berpikir sangat keras untuk hal ini, dan kemudian mengambil obat yang ada di lemari Zoe. David kemudian menemui Michael dan memberitahukan kondisi yang terjadi. Dan David memberikan sebuah obat, semacam obat untuk bunuh diri. Setelah mendengar penjelasan dari David, Michael sangat sedih dan bingung. Dia berusaha menenangkan diri. Michael mengirim pesan kepada adiknya untuk terakhir kalinya. Saat Zoe berjalan-jalan dan menemukan Michael, serta melihat suntikan itu di dekat Michael, melihat hal itu, Zoe mendekatinya. Mendengar Michael mulai putus asa, Zoe menceritakan pengalamannya dahulu, agar Michael tidak putus asa. Dan Zoe mengatakan kepada Michael bahwa dia belum menyerah. Zoe meminta suntikan itu dari Michael. Setelah itu, Zoe mencari David dan dia berdebat dengan David karena ia mengambil obat milik Zoe dan menyuruh Michael untuk bunuh diri. Lalu Zoe memiliki rencana untuk mengambil oksigen cair yang ada di Kingfisher. Untuk itu, dia melatih Michael menggunakan alat panjat agar bisa membantunya. Namun itu tidaklah mudah dan Michael tidak bisa. Zoe menemui David dan Marina, dan dia ingin David membantunya untuk mengambil oksigen cair itu. Dan David setuju dikarenakan ganggang terakhir juga sudah rusak.
sehingga tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka. David dan Sue memakai baju astronot dan bersiap untuk keluar dari kapal, lalu mulai memanjat penambatnya. Mereka berdua mulai memanjat penambat itu sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan melewati panel surya, dan mereka mendarat di Kingfisher dengan selamat. Sue kemudian turun mencari letak oksigen cair itu berada. Sue kemudian mengisi tabung pertama. Setelah selesai tabung pertama, kemudian dia mengisi tabung kedua. Saat pengisian tabung kedua berlangsung, tiba-tiba ada peringatan akan terjadi badai matahari. Sue kemudian bergegas keluar dari tempat itu dan meninggalkan tabung yang kedua. Sue dan David kembali ke pesawat dengan hanya membawa satu tabung yang telah terisi. Mereka terburu-buru sebelum badai mataharinya tiba. Saat sudah mau sampai, Sue tidak bisa memperlambat kecepatannya dan membuatnya jatuh dan terbentur, yang menyebabkan tabung yang ia bawa terlempar keluar angkasa. David mengatakan kalau kita bisa mengambil tabung yang tertinggal, 3 orang masih bisa selamat. Mereka menunggu badai itu selesai baru akan mengambilnya. Namun badai itu bisa berlangsung selama berjam-jam. Michael mengajukan diri, namun oleh Marina tidak diizinkan dikarenakan Michael tidak mempunyai pelatihan. Saat David mengajukan diri, Sue yang akan pergi. Sue tidak ingin David yang pergi. Sue ingin David kembali pulang. Sue kembali memanjat di tengah badai matahari yang sangat berbahaya, yang menyebabkan muka Sue menjadi merah. Sue berhasil mengambil tabung itu. Setelah meletakkan tabung itu di dalam pesawat, Sue kembali duduk melihat ke dalam, dan Sue mengorbankan dirinya.